Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Asror Yusuf MAG selaku penguji proposal saya, dan juga Bapak Safruddin Faisal Tohar MPSI selaku dosen pembimbing yang saya muliakan. Dalam kesempatan ini, saya Ma'rufah Jazila, program studi Psikologi Islam tahun angkatan 2016 dengan nomor NIM 933407316 akan mempresentasikan proposal dengan judul Kebermaknaan Hidup Lansia Pengamal Thariqah, studi kasus pada pengamal Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah di Pondok Pesantren As-Surur, Desa Subontoro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa poin, yaitu yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, literatur review atau peneliti terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan atau outline dari skripsi yang saya bahas. Pertama, latar belakang masalah. Mengapa saya mengambil subjek kebermaknaan hidup pengamal thariqah? Kita tahu bahwasanya tujuan terpenting orang hidup adalah mencari kebermaknaan hidupnya. Seluruh perjalanan agama kurang lebih yaitu mencari kebermaknaan hidup orang itu sendiri. Apalagi ketika di zaman globalisasi seperti ini, banyak sekali orang yang memiliki kecukupan materi, baik dari sisi keuangan, finansial, dan sebagainya, tetapi mereka mengalami stres dan sakit mental sehingga tidak bisa menikmati hidup yang dimilikinya. Oleh karena itu, banyak sekali akhirnya mereka memilih ke wilayah-wilayah spiritual. Kalau dalam Islam itu ada thariqah, kalau dalam agama lain itu langsung praktek seperti meditasi, yoga, dan lain sebagainya. Itu semua hanya untuk mencari kebermaknaan hidup. Jadi dari tujuan itulah di Indonesia sendiri merupakan negara Islam dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, yang kebanyakan dari mereka itu yaitu Nahdlatul Ulama. Dan di Nahdlatul Ulama itu ada salah satu organisasi thariqah yang membawai tak hanya ribuan jamaah, bahkan jutaan jamaah yang terbagi dalam 40 thariqah di bawah naungan Jatman. Apa itu Jatman? Yaitu Jamaah Ahli Thariqah Mu'tabarah Nahdlatul Ulama. Di sini mereka banyak sekali rata-rata yaitu memiliki usia 50, 60 tahun, 70 tahun, sampai 80 tahun. Mereka sangat aktif melakukan kegiatan-kegiatan spiritual dalam bentuk thariqah untuk mencari kebermaknaan hidupnya. Latar belakangnya macam-macam, mulai dari pedagang, petani, nelayan, dokter, akademisi, dan lain sebagainya. Mereka kemudian memilih untuk mencari nilai kebermaknaan hidupnya dengan melakukan praktik-praktik spiritual yang ada di dalam thariqah. Selanjutnya, subjek yang saya pilih yaitu terhadap pengamal thariqah di Pondok Pesantren As-Surur. Kenapa saya memilih subjek di Pondok Pesantren As-Surur? Karena pertama, yaitu thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah di Pondok As-Surur ini adalah thariqah yang sudah berlangsung tidak hanya 1 atau puluhan tahun, bahkan hampir 100 tahun berlangsung. Jadi thariqah di Pondok As-Surur ini kurang lebih hampir 100 tahun berjalan, thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah ini. Yang kedua yaitu rata-rata dari sekitar 500 sampai 1000 jamaah ini mereka adalah lansia. Karena ada salah satu doktrin Naqsabandiyah Khalidiyah yang dulu itu pernah kuat, yaitu tidak boleh melakukan baiat atau sumpah thariqah sebelum usianya di atas
dari 40 tahun. Jadi secara otomatis pengamal thariqah di Pondok Pesantren As-Surur ini adalah orang-orang sepuh atau lansia, baik dari wilayah Magetan, Ngawi, Madiun, Nganjuk, Sumatera, bahkan juga dari Kalimantan. Ini merupakan satu hal yang menarik untuk dikaji, bagaimana ruang thariqah, ruang spiritual ini memberikan satu makna kepada mereka para lansia pengamal thariqah Naksabandiyah Kholidiyah di Pondok Pesantren As-Surur. Selanjutnya, rumusan masalah saya ada 3. Yang pertama, bagaimana deskripsi kebermaknaan hidup menurut pengamal thariqah Naksabandiyah Kholidiyah Desa Sobontoro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Yang kedua, yaitu bagaimana proses tercapainya kebermaknaan hidup dan faktor apa saja yang mempengaruhi proses pencapaian kebermaknaan hidup pengamal thariqah Naksabandiyah Kholidiyah di Desa Sobontoro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Yang ketiga, yaitu bagaimana bentuk strategi mencapai kebermaknaan hidup pengamal thariqah Naksabandiyah Kholidiyah di Desa Sobontoro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana mendeskripsikan kebermaknaan hidup menurut pengamal thariqah Naksabandiyah Kholidiyah di Desa Sobontoro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana tingkat proses tercapainya kebermaknaan hidup dan faktor apa saja yang mempengaruhi proses pencapaian kebermaknaan hidup pengamal thariqah Naksabandiyah Kholidiyah di Desa Sobontoro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Untuk yang ketiga, yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk strategi mencapai kebermaknaan hidup pengamal thariqah Naksabandiyah Kholidiyah di Desa Sobontoro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah dalam dunia pendidikan, khususnya bagi perkembangan ilmu psikologi mengenai kebermaknaan hidup lansia pengamal thariqah Naksabandiyah Kholidiyah di Desa Sobontoro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam pemahaman mengenai kebermaknaan hidup lansia pengamal thariqah Naksabandiyah Kholidiyah di Desa Sobontoro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Selanjutnya ada manfaat praktis. Mampu memberikan keterangan lebih mendalam tentang konsep kebermaknaan hidup lansia pengamal thariqah, utamanya bagi orang awam dan para pemerhati ilmu pengetahuan dan khususnya dalam ilmu psikologi. Selanjutnya kajian teori. Yang pertama kebermaknaan hidup. Saya mengambil teori dari Viktor Emil Frankl, yaitu Frankl mengemukakan bahwa dalam setiap keadaan, termasuk dalam penderitaan sekalipun, kehidupan ini selalu mempunyai makna, di mana hidup secara bermakna merupakan motivasi utama setiap orang. Terus menurut Frankl juga kebermaknaan hidup itu adalah sebuah nilai yang memunculkan motivasi yang kuat dan mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang berguna. Sedangkan hidup yang berguna adalah hidup yang terus-menerus memberi makna pada diri sendiri maupun orang lain. Itu menurut Frankl arti kebermaknaan hidup. Selanjutnya adalah thariqah Naksabandiyah dan Kholidiyah. Thariqah Naksabandiyah dan Kholidiyah adalah sebuah kelompok persaudaraan ruhani di dunia Islam yang lebih mengutamakan zikir khafi dalam upaya penanaman zikir dalam hati untuk mencapai kesempurnaan yang hakiki dalam hati murid. Selanjutnya adalah lansia. Lansia merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan perubahan dan penurunan kesehatan, kekuatan, ketahanan fisik, serta daya kemampuan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Perubahan dan penurunan fisik pada lansia akan mempengaruhi kesehatan, ingatan, serta hubungan sosial. Bisa dikatakan lansia yaitu telah mencapai umur 60 tahun ke atas. Jadi bisa dikatakan lansia adalah ukuran umurnya itu yaitu sekitar 60 ke atas. 61, 62, bahkan sampai 65 itu sudah bisa dikatakan lansia. Selanjutnya langsung ke metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Dalam penelitian saya
ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian menggunakan subjek manusia sebagai instrumennya, menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu suatu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program. Lokasi penelitian ini adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan beserta jalan dan kotanya. Adapun subjek penelitian bermukim di Pondok Pesantren As-Surur, Desa Subontoro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Jadi lokasi penelitian yang saya pilih adalah di Pondok Pesantren As-Surur, Desa Subontoro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan. Selanjutnya ada data dan sumber data. Yang pertama ada data primer, yang kedua ada data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengumpulan langsung dari sumber-sumber data diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Menurut Bungin, sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan. Dalam penelitian saya, sumber data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi langsung tentang konsep kebermaknaan hidup pada pengamal Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah dengan wawancara langsung dengan responden yang telah ditentukan oleh peneliti. Jadi wawancara langsung dengan responden itu yang pertama itu ada mursyid atau guru, yang kedua ada badal. Badal itu yaitu badal guru itu wakil guru, misalkan mursyidnya tidak ada, gurunya tidak ada, bisa dibadalkan atau diwakilkan seperti itu. Terus data sekunder. Data sekunder merupakan sumber dan penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Adapun data sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah riset kepustakaan. Kepustakaan itu apa? Kepustakaan itu adalah penelitian yang datanya diambil terutama atau seluruhnya dari kepustakaan. Misalkan buku, dokumen, artikel, jurnal, internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya metode pengumpulan data itu ada observasi terlibat, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data. Model analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian. Selanjutnya outline penelitian. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan telaah pustaka. Bab 2, kajian teori. Nomor 1, kebermaknaan hidup. Di dalam kebermaknaan hidup itu ada definisi kebermaknaan hidup, indikator kebermaknaan hidup, komponen kebermaknaan hidup. Yang kedua, proses dan sumber kebermaknaan hidup. Di dalam proses dan sumber kebermaknaan hidup itu ada proses pencapaian kebermaknaan hidup, problematika pencapaian kebermaknaan hidup, dan sumber kebermaknaan hidup. Selanjutnya ada nomor 3, yaitu faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup. Di dalam faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Yang keempat, yaitu strategi mencapai kebermaknaan hidup. Di dalam strategi mencapai kebermaknaan hidup itu ada niat dan tujuan, potensi, asas-asas kesuksesan, dan usaha. Alhamdulillah selesai sedikit penjelasan dari proposal saya. Terima kasih banyak untuk Bapak Asror dan Bapak Syafruddin Faisal Tohar atas waktunya dan atas perhatiannya. Saya Ma'rufah Jazila, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Asror dan Bapak Syafruddin. Terima kasih atas waktunya Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.